mulai di TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang kami hormati dan yang kami hormati pula seluruh Bapak Ibu guru tergabung dalam PGRI Kecamatan Singosari. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul duduk bersama di majelis yang insya Allah penuh dengan barakah dalam rangkaian acara Tasyakur HUT PGRI yang ke-77 dan memperingati Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadikan satu wadah, satu media nantinya kita semuanya dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam teragung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami selaku penata acara akan kami bacakan agenda acara Tasyakur Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77 dan memperingati Hari Guru Nasional sebagai berikut. Pembukaan merupakan acara yang pertama, dirangkai dengan acara yang kedua sambutan dan sebagai paripurna acara yakni doa penutup. Hadirin yang kami hormati, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nantinya seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama-sama. Marilah acara ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran ala hadhihi niyah wa ala kulli sholihah bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Acara yang kedua sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PGRI Kecamatan Singosari yang terhormat Ibu Novi Tricahyani SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, beliaunya Bapak Dr. Agus Nurhaji Esos, Kapolsek Singosari yang saya hormati, dan Ramil Singosari yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Dwi Sucipto SH MPD, beliaunya Ketua PGRI Kabupaten Malang yang saya hormati. Terima kasih Bapak-bapak, kerawuhan panjenengan semuanya, dan selamat datang di Singosari. Beliaunya ini Bapak Dwi bersama salah satu pengurus yaitu Ibu Sulistiani Rahayu SPD MPD. Beliaunya ini sekaligus senior saya, jadi ibaratnya Bu Sulis ini pun. Jadi semoga bisa nyaman ini pulang kampung, jadi serasa di rumah sendiri ya Bu Sulis. Dan yang saya hormati pengawas sekolah dasar Kecamatan Singosari, Ibu Tati dan Ibu Sularti, dan mohon maaf untuk Bunda Wiwi Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Singosari. Mohon izin hari ini tidak bisa berada di tengah-tengah kita karena beliaunya sedang sakit, dan mohon doanya segera disembuhkan oleh Allah. Dan Al-Mukarram Al-Ustadz Gozi ini yang berbahagia yang saya hormati, dan beliaunya Ibu Hanifah, Kepala Sekolah SMA 1 Singosari
atas seizinnya pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan di SMA 1 Singosari. Matur nuwun sanget. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK baik negeri dan swasta se-Kecamatan Singosari yang saya hormati. Yang saat ini ada yang mengikuti secara luring, ada yang mengikuti secara virtual streaming YouTube, ada di ruangan-ruangan yang ada di SMA 1 Singosari. Dan ini yang pertama untuk PGRI Kecamatan Singosari melaksanakan kegiatan ini juga melalui virtual. Mohon tepuk tangan biar lebih semangat ini. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru seluruh anggota PGRI Kecamatan Singosari yang berbahagia, yang kami banggakan. Yang saat ini ada yang mengikuti secara luring, juga ada yang mengikuti secara virtual. Luar biasa, terima kasih untuk seluruh anggota PGRI Kecamatan Singosari. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini dapat kita semua dapat melaksanakan yang pertama upacara, dan sekarang dilanjutkan dengan tasyakur yang acaranya secara luring dan virtual streaming lewat YouTube. Semua ini karena rahmat karunia Allah, dan semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kami sampaikan sebelum hari ini PGRI Kecamatan ada 2 agenda besar yang sudah kita laksanakan, yaitu tanggal 12 itu ada senam bersama dan lomba voli fun yang pelaksanaannya di SMKN 1 Singosari, dan tadi juara-juaranya sudah disampaikan. Dan tanggal 15 November itu ada kegiatan juga, yaitu lomba paduan suara Mars PGRI dan Himne PGRI, yang tadi juara 1, 2, 3 yang tampil dalam upacara untuk menyanyikan tersebut. Dan Bapak Ibu, tanggal 20 PGRI Kecamatan Singosari juga ikut berperan aktif dalam gawenya PGRI Kabupaten Malang. Lah ini beliaunya ada di sini. Itu alhamdulillah Bapak Ibu, pelaksanaan tanggal 20 itu nomor 1 selamat, aman, lancar, sukses, dan semua bergembira. Nah, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketua, Bapak Dwi Sucipto. Singosari tertunjuk, terpilih menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Terima kasih banyak Bapak Ketua. Juga Bapak Camat ini, jadi beliau berdua ini bersinergi sehingga acara semuanya dapat berjalan lancar, sukses. Dan juga ada rekom di Bapak dari Bapak Bupati untuk berikutnya kalau bisa juga dilaksanakan di sana. Luar biasa Singosari. Bapak Camat ini Bapak Singosari, dan Pak Dwi ini bapaknya PGRI Malang. Beliaunya juga dulu bapaknya Singosari di sini. Jadi serasa pulang kampung juga nih Bapak nih. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat. Bapak Ibu, semoga di acara ulang tahun PGRI yang ke-77 ini PGRI semakin jaya, semakin maju, semakin kuat. Otomatis juga pendidikan semoga semakin maju, semakin meningkat, otomatis juga negara kuat dan maju. Dan semoga anggota PGRI juga semakin meningkat kesejahteraannya. Dan yang utama, semoga teman
teman-teman kita honorer bisa terekrut seluruhnya menjadi P3K. Amin, amin, ya robbal alamin. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian tadi sambutan Ketua PGRI Kecamatan Singosari. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan yang kedua, sambutan Camat Singosari akan disampaikan oleh Bapak Agus Nurhadi Estos RAP. Jabatan beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dwi Sucipto, Ketua PGRI Kabupaten Malang, beserta pengurus. Yang saya hormati rekan-rekan setrika, Pak Kapolsek, Pak Danramil. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Malang, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Al-Muharram Ustaz Ozi. Yang saya hormati para pengawas SD, SMP. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singosari. Yang saya hormati para kepala sekolah SMP, TK, SD, SMP, dan SMA, SMK, serta kepala sekolah swasta yang hadir pada peringatan hari jadi PGRI pada siang hari ini, serta para hadirin semua yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini kita sebagai amal kita. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang mana sampai pada pagi hari ini kita semua masih tetap diberikan rezeki serta kesehatan sehingga kita bisa hadir mengikuti upacara bendera peringatan Hari Guru serta Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77 di halaman sekolah SMA Negeri 1 Singosari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Yang kedua, salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana sahabat beliau kita tunggu hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PGRI yang mana telah melaksanakan rangkaian kegiatan hari jadi ini mulai tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ketua PGRI Singosari mulai tanggal 12, 15, 20 sampai puncaknya hari ini. Semoga dengan peringatan hari ini kita tambah bersyukur atas nikmat Allah SWT, sehingga kedepannya nikmat-nikmat ini akan ditambah oleh Allah SWT. Karena dengan kita bersyukur, insya Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, rangkaian kegiatan tasawuf ini harus dibarengi dengan tadi ya, bersyukur, sehingga apa yang kita harapkan dari rangkaian kegiatan ini, mulai dari harapan-harapan tadi, mungkin kesejahteraan seluruh anggota PGRI meningkat, tambah makmur, apalagi adik-adik saya, dari kita, anak-anak kita yang sementara saat ini masih honorer segera diangkat menjadi guru tetap melalui program P3K. Pak Dwi telah memperjuangkan anggota PGRI, terutama adik saya, anak-anak saya yang telah mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak kita. Semoga apa yang telah diperjuangkan oleh PGRI Kabupaten Malang segera terwujud dan terlaksana. Saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu guru mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Pertama, tolong tetap jaga protokol kesehatan. Karena Malang Raya saat ini melonjak lagi terkait dengan kasus konfirmasi COVID-19. Sehingga
kita jangan terlena dengan keadaan sekarang ini yang mana kita sudah lupa akan prokes. Mulai Senin depan kami laksanakan lagi vaksinasi keliling, jemput bola, door to door lewat desa dan kelurahan yang sudah kami jadwalkan. Itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap juga melalui Bapak Ibu guru, kepala sekolah, saya tidak akan mau mendengar lagi mungkin ini terjadi di daerah lain. Ada bullying anak. Tolong, anak-anak kita diawasi. Jangan sampai terjadi. Saya melihat mendengar di medsos seperti itu, anak kelas 2 SD sampai di koma, ternyata dibullying oleh temannya sendiri. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Jangan kita hanya bertopeng kepada ini anak masih kecil, tidak bisa dipidana. Tetapi kewajiban kita sebagai anak pendidik, orang pendidik, kita berharap tetap kita mengawasi anak-anak didik kita. Sedini mungkin deteksi dini terkait dengan mungkin anak-anak ini di jalan pulang sekolah, itu segera dipasang telinga bahwa yang ini terjadi di wilayah Kecamatan Singosari. Saya tidak mau ini terjadi, karena saya tetap menyalahkan Bapak Ibu sekalian kalau ini sampai terjadi, karena pengawasan ada di panjenengan waktu sekolah. Ya, tolong. Saya berharap ini mudah-mudahan menjadi pelajaran yang pertama dan terakhir di wilayah Kabupaten Malang. Itu, dan hari ini juga karena kegiatan kami, mohon maaf hari ini Pak Wakil Bupati ada di Solaris. Saya tadi di telepon sih, saya masih ada kegiatan. Gak mungkin saya meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Saya wakilkan kepada Bapak Kasih Kesel untuk mendengar. Hari ini full 1 hari saya ada kegiatan. Jadi harapan saya dengan peringatan hari ini, Tasawuf hari ini, mudah-mudahan apa yang kita inginkan mendapat ridho dari Allah SWT. Dan saya berharap seluruh jajaran pengurus PKRI, guru, kepala sekolah, semuanya menjadi makmur semuanya. Terima kasih. Dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan yang terakhir, sambutan Ketua PGRI Kabupaten Malang, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Dwi Suminto. Dumateng beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Camat bersama jajaran Muspika dari Singosari yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Camat. Yang kedua, yang menyediakan tempat hari ini, Mbak Kepala Sekolah, Mbak Ani ya, luar biasa. SMAN 1 Singosari, luar biasa. Ya, yang saya hormati saya pamerkan bersama jajaran selaku ketua kelompok. Juga Orwil, Dinas Pendidikan Kecamatan Singosari bersama jajaran pengawas dan staf yang saya hormati. Yang luar biasa, ketua cabang, baik ketua cabang yang lama maupun yang baru. Iya, di sini ini saya punya 2 ratu ya. Yang sekarang, yang satu sudah saya tarik ke kabupaten, hari ini mendampingi saya habis. Ya. Ternyata muncul lagi sosok ya, perempuan PGRI lagi yang luar biasa ya. Ustadz Ghazi yang saya hormati, saya banggakan. Saya sangat tertegun tadi mendengar doanya, suaranya luar biasa. Ya, wow.
mau nyanyi tadi diikuti oleh beliaunya nyanyi Wongko tadi. Luar biasa, suaranya merdu sekali, luar biasa. Ustadz Taufik ya, Ustadz yang serba bisa, ya, yang serba oke ya. Yang saya hormati, saya banggakan para undangan yang belum kami sebutkan persatu, kepala persekolahan mulai dari TK PAUD sampai dengan SMA SMK Sesi Masari negeri swasta, dan terkhusus juga sahabat-sahabat saya honorer ya, forum honorer Kecamatan Simasari, GTKI, K3S, KKG, ya, seluruhnya saja yang hari ini hadir, para anggota yang luar biasa yang hari ini juga mengikuti secara virtual, barangkali masih ikut ya mengikuti sampai acara ini selesai, nanti ditutup dengan doa ya, nanti saya hormati, saya banggakan. Mohon izin Pak Camat, jadi Singosari ini menurut saya memang BOW ya. Tepuk tangan dalam untuk Singosari ya. Tadi disebutkan ya, saya juga bukan orang asing karena saya 2 tahun di sini, 2008 sampai 2010 sebagai pengawas sekolah di Singosari ya. Jadi saya hafal betul betapa luar biasanya Singosari. Bukan Singosari kalau tidak luar biasa. Ya, itu. Saya mengingat Pak Camat ini sudah ditunggu Pak Prabu juga ya. Ini hadiah ini untuk Singosari ya. Joko Lono mangan putu, Joko Umbaran mangan Nogosari. Ayo podo ningkat mutu, urusan perjuangan serahno PGRI. Ini saya tulis karena tadi ada pesan dari Pak Camat. Ya, urusan perjuangan opo dari Pak Dwi kata beliau kan begitu. Jadi kami sangat tertarik dengan bahasa itu tadi. Maka saya tulislah ini. Jadi di hari ulang tahun ke-77 PGRI, di Hari Guru Nasional, hari ini merupakan hari yang ke-28 ya. Jadi Hari Guru Nasional ditetapkan oleh Kepres tahun 94. Waktu itu ditandatangani oleh Pak SBY ya. Jadi kalau kita hitung mundur sekarang ini Hari Guru ini sudah ke-28. Maka di usia 28 guru ya, Hari Guru Nasional dan PGRI ke-77 ini, kami berharap hari ini seluruh jajaran juga memperhatikan pesannya Pak Camat ya, selaku kepala wilayah di sini. Mari Singosari ya untuk bergerak terus ya, bergerak terus. Di ulang tahun ini menurut saya yang terbaik adalah refleksi diri, berkaca ya, berkaca. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan hari ini apa yang kita lakukan, besok apa yang kita kerjakan lagi, supaya kalau itu sesuatu yang tidak berkenan untuk masyarakat yang kita layani dan lain-lain tidak terulang lagi. Jadi intinya hari ini seperti itu. Kalau ngomong perjuangan, saya mumpung ada Pak Camat ini saya cerita sedikit begitu ya. Jadi PGRI Kabupaten Malang berawal dari adanya PP 49 2018, diikuti dengan Permenpan RB nomor 3637, maka dimulailah setelah ada moratorium sejak 2013, tidak ada angkatan sama sekali. Ini Pak Kapolsek pandang bedanya dengan di kepolisian dan di TNI. Kalau TNI kepolisian terus tetap ada tiap tahun. Sedangkan di PNS ini khususnya guru sejak 2013 sampai dengan lahirnya PP 49 2018 itu udah ada angkatan, ada moratorium. Tiap hari, tiap bulan, tiap tahun purna tugas luar biasa. Bahkan perlu kami informasikan 2023 ini nanti di Kabupaten Malang yang purna tugas itu ada 1.000 orang. 1.000 orang. Nanti kita komparasi dengan kuota formasi yang akan muncul hari ini. Untuk itu perlu kami sampaikan supaya nanti dari sahabat-sahabat kami dari luar guru tidak sampai Kabupaten Malang kok seperti ini PGRI-nya, kok sampai
terkenal di Indonesia, kok kepo banget bisa. Jadi ya kami sampaikan bahwa sejak PP 49 2018 digulirkan, terjadilah seleksi. Pada seleksi pertama itu kami menemukan sel Kabupaten Malang ada 19 GTT kita yang sudah K2 tidak bisa mengikuti SESN atau pendaftaran seleksi calon ASN itu secara online. Kenapa? Karena ada mungkin kesalahan NUPTK, NIK, atau mungkin salah huruf di namanya. Ini 19 orang kami data se Kabupaten Malang. Nangis kok. Mungkin nangisnya di tempat tidur. Karena kalau mau curhat ke mertuanya, dia malu. Mertuanya sudah sering ya nyindir-nyindir ke cucunya itu. Duk, mama kamu itu buat suruh berhenti aja. Masa jadi honorer sudah 20 tahun. Halo? Ini yang terjadi. Maka PGRI Kabupaten Malang bergerak, 19 orang ini kita advokasi mulai dari ke Pemkab, BKP SDM, Pak Norman itu sampai pakai kosoblong membantukan. Maka tidak salah kalau tahun lalu itu di HUT kami menobatkan juga memberikan penghargaan BKP SDM untuk mendapatkan pelayanan prima dari PGRI Kabupaten Malang. Juga Dinas Pendidikan tahun lalu seperti itu. Sedangkan tahun ini kemarin kami menobatkan Pak Bupati dan Pak Wabub. Pak Bupati sebagai Bapak Honorer, Pak Wabub sebagai Bapak Pejuang Honorer. Dan insya Allah tanggal 3 Desember nanti Pak Bupati mendapat undangan Jakarta yang akan diserahkan oleh Pak Jokowi berupa anugerah Dwija Prajanugraha, penghargaan tertinggi di bidang komunikasi. Ini kami usulkan, jadi seperti itu Bapak. Apa yang terjadi? 19 orang ini kita advokasi sampai ke Kantek 2 BKN, tidak tembus. Kenapa? Karena sudah terkunci aplikasinya. Yang kunci siapa? Mendikbud, BKN, Menpan RB. Tiga kementerian ini yang kunci supaya pada ada penumpang gelap. Kami sangat paham. Tapi bagaimana kalau orang kita ada yang seperti itu? Alhamdulillah setelah kita bawa ke BKN pusat, ya, begitu ada seleksi P3K-nya di PNS-nya dia gagal karena tidak bisa masuk. Tapi pada bulan Februari 2019 itu ada seleksi lagi berupa P3K untuk yang 35 ke atas usianya. Alhamdulillah 19 orang ini bisa masuk di pendaftaran online dan alhamdulillah bisa mengikuti tes. Bulan Mei 2019 dia lulus semua 19 orang. Dia bergabung dengan 588 orang di Kabupaten Malang yang lulus pertama P3K. Pak Dwi kok apa ya? Apa? Saya sampai di hadapan Menko PMK dan 4 Menteri di Komisi 10, saya tanpa teks juga. Bisa buktikan dari ini. Ini nih, menurut saya ya. Jadi 588 di dalamnya 19 orang yang kita advokasi. Ini seandainya tidak diadvokasi, ya menurut saya sudah aplikasi itu kalau sudah ada sesuai ya sudah merah, sudah tidak mau masuk. Ini menurut saya Pak Kapolsek ya. Jadi PGRI Kabupaten Malang sejak zaman yang di lapangan ya, waktu itu korlapnya Mbak Gena, AKP Gena. Itu di 2018 kami sebenarnya mendensi dengan DPRD, tapi gelegarnya ke Indonesia aksi waktu itu. Mbak Gena sampai nanya ke saya, Pak Dwi di mana-mana kok Pak Dwi, ada apa sih sebenarnya? Saya tunjukkan kalau honorer kami HR-nya 300.000, 200.000, beliaunya terperangah. Kalau di kami Pak Dwi, yang namanya PHR itu kalau di kepolisian itu 1 juta, betul nggak? 1 juta, dikuru 300.000. Ini mohon izin, ya. Jadi seperti itu yang pertama. Ini advokasi yang pernah kami lakukan seperti itu. Yang kedua, teman-teman kami yang ada di sekolah negeri GTT itu
guru honorer yang ada di sekolah negeri itu namanya GTT, guru tidak tetap. Ini nasibnya juga tidak bagus karena aturan. Kalau guru-guru kami yang ada di swasta 5 tahun bekerja, S1-nya linear, ya, dia sudah bisa mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Selanjutnya mendapat sertifikat. Selanjutnya bisa menerima tunjangan profesi guru walaupun di swasta. Setara dengan pegawai negeri di pangkat tersebut. Kalau S1 5 tahun berarti 3A. Seperti itu. Ini guru-guru di swasta, guru kami bisa menikmati Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Ya, karena itu perjuangan PGRI. Sedangkan guru-guru kami yang di sekolah negeri yang masih honorer nggak bisa. Kenapa? Karena hanya berbekal SK kepala sekolah. Nggak diakui, harus SK pejabat. Nah, ini kami punya 120 orang yang di tahun 2021 kemarin. 120 orang kita advokasi, teman-teman kita yang di sekolah negeri ini sudah punya sertifikat pendidik tapi tidak bisa mencairkan. Kita mintakan ke kepala dinas dalam waktu 3 hari sudah terbit. Ini luar biasanya kepala dinas pendidikan Kabupaten Malang. Jadi maka kemarin di hadapan Pak Bupati saya sampaikan PGRI di Kabupaten Malang ini di bumi Arema ini orang yang sangat beruntung, punya bupati, wakil bupati, ketua DPRD, kepala dinas pendidikan, kepala BKP SDM, orang yang luar biasa semua terhadap perjuangan. Betul-betul luar biasa itu, ya. Ini 120 orang. Selanjutnya masih ada lagi. Ini saya ceritakan kepada Pak Camat juga Pak Mustika. Masih ada lagi guru-guru kita agama. Guru agama ini nasibnya juga kurang mujur. Kenapa? Karena di satu sisi tubuhnya itu miliknya Kemenak, tapi merumputnya di sekolah umum, di SMA negeri, di SMP negeri, ini sekolah umum. Ini miliknya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Orang seperti ini jangan dikira ini bagus. Wah, enak kamu. Kamu dipayungi Kemenak, dipayungi juga Mendikbud Ristek. Justru tidak enak saat ada bagi-bagi kue di Kemenak, dia tidak tercatat. Kenapa? Orangnya tidak ada di sini. Saat ada bagi-bagi kue di dinas pendidikan, loh, lah itu walaupun orangnya di sini, ini orangnya Kemenak. Ini nasib mereka. Ini jumlahnya ada 132.000 di Indonesia menurut Kemenak. Bersuratlah ke Bupati Wali Kota se-Indonesia, saya dapat bocoran. Dapat bocoran enggak itu loh saya bergerak. Karena setelah kita data di Kabupaten Malang ada 59. Sudah PNS guru agama di sekolah umum 59 se-Kabupaten Malang. Sudah masa kerja 15 tahun, 13 tahun, 12 tahun, belum sertifikasi. Aneh kan? Yang tadi itu, yang GTT apa lagi? GTT karena SK-nya hanya kepala sekolah tidak laku. Ya ini sudah SK resmi PNS tapi belum bisa menikmati. 59 orang kita advokasi oleh Pak Kepala Dinas langsung direspon, langsung kita bergerak. Akhirnya dimasukkan di PAK anggaran. Masing-masing orang 6,5 juta disertifikasikan oleh APBD bulan Juli 2021. Desember 2021 59 orang ini semua dinyatakan lulus oleh UIN. Tepuk tangan dong. Ini guru agama. Jadi kami sudah sering menyampaikan kalau hari-hari ini konsentrasi kami ini pada guru agama dan honorer. Yang lain tidak usah kepo, tidak usah ini. Kalau ini protes ke PGRI Kabupaten saya bilang begitu. Kenapa? Guru agama kita agak seperti itulah nasibnya. Ini Bapak, akhirnya 59 beres. Apa yang terjadi lagi? Kita masih punya PR lagi kurang lebih 550 honorer
guru agama, honorer guru agama yang tersebar di Kabupaten Malang. Ini juga masih seperti ini lagi nasibnya. 2020 sampai 21 sampai 22 sekarang ini, guru agama di Kabupaten Malang zero kuota formasinya, tidak ada kuota formasi. Perlu saya sampaikan ya, ini kepada Bapak semuanya. Di 2019 bulan Februari itu lulusnya bulan Mei sejumlah 588 orang dinyatakan lulus Kabupaten Malang. Berarti formasi ada 588 P3K. Setelah itu 2021 kemarin dinyatakan lulus tahap 1 1227. Tahap 2-nya di bulan Agustus diterimakan SK 21 kemarin. 22 di sini. Terimanya 22, yang terimanya SK. Ini 432. Jadi yang sudah dinyatakan lulus ini 588 ditambah 1227 ditambah 432 selama sekian tahun ini sampai dengan Agustus kemarin yang diterimakan SK. Itu di Kabupaten Malang yang dinyatakan lulus. Ini Bapak, laju pensiun ngediri sih, jadi tidak imbang dengan laju pensiun. Ini perjuangan yang telah kita lakukan, termasuk kami bekerja sama dengan Jasa Tirta. Ya. Jadi kalau itu tadi Kemenak itu 132.000 se-Indonesia, kemampuan Kemenak mensertifikasi 1.000 orang tiap tahun. Jadi kalau menunggu biayanya Kemenak, selesainya guru agama ini 32 tahun. Maka akhirnya pemerintah Kabupaten Malang luar biasa 59 di PPGK. Tempo hari kita kerjasama dengan CSR Jasa Tirta 6 orang. Ini kita ambilkan juga guru agama lagi. Guru agama kita ambil 6 orang, masing-masing 5 jutaan. Ini sekarang sudah diklat di UIN. Dan alhamdulillah lagi terkait dengan 6 orang ini pemerintah daerah harus mengubah 30 juta itu ditransfer ke PGRI harus transfer ke daerah harus mengeluarkan lagi ke UIN karena UIN tidak mau terima kalau dari perorangan atau organisasi, harus dari APBD atau APBN. Maka harus nunggu PAK. Sekalian PAK kemarin DPRD Kabupaten Malang luar biasa menganggarkan di PAK-kan 40 guru agama lagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk itu Ibu dan saudara kalian, khususnya Pak Camat, ya kami sampaikan kalau ngomong perjuangan seperti itu. Terus bagaimana yang selanjutnya? Nah, ini yang bernasib kurang bagus di Singosari ini adalah persekolahan swasta, sekolah PGR. Ya. Di seleksi P3K tadi, saya teruskan ceritanya yang 432 yang terakhir itu pemasukan guru-guru swasta. Tujuannya negara ini baik. Jadi yang ikut seleksi bukan hanya honorer saja, tapi guru-guru swasta diberi peluang. Tapi ini justru membunuh. Kenapa membunuh? Guru swasta kemarin bisa ikut tes P3K. Kalau guru swasta ikut itu rata-rata berbekal SK yayasan, 5 tahun bekerja, S1 linier, dia sudah punya sertifikat pendidik. Kalau punya sertifikat pendidik, ini dapat afirmasi sertifikat pendidik. Afirmasinya 100%. Jadi punya nilai 500. Ditinggal tidur saja, tidak ada yang ngalahkan. Berarti wong ini kok dibanding-bandingke. Tidak kena dibanding-bandingke. Orang swasta ini tadi langsung bisa masuk di P3K. Ini dan ceritakan ini ngeri. PGRI prihatin itu. Seakan-akan kan bagus itu orang swasta diberi kesempatan. Apa yang terjadi? Saya di Kabupaten Malang, persekolahan PGRI kehilangan 61 guru, 48 guru, 13 kepala sekolah. Dan bayangkan itu. Dan ini harus dipindah ke sekolah negeri.
PGRI Kabupaten Malang bersurat ke Menteri PMK. Satu, yang nasibnya masih terpuruk sampai hari ini adalah PTT. PTT itu adalah pegawai tidak tetap, penjaga sekolah, operator sekolah, TU, ya, laboran. Ini nasibnya belum jelas sampai hari ini. Ada yang usianya 55 tahun. Ya, ini kurang 3 tahun sudah selesai dia. Tidak ada payung hukum untuk seleksi. Yang ada seleksi hanya guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian. PTT tidak ada sampai hari ini. Nah, apa yang kami perbuat? Bersurat ke Menteri PMK. Satu, agar ada payung hukum untuk seleksi ini. Kenapa? Karena PP 49 2018 pasal 99 itu mengamanatkan di Indonesia nanti hanya ada PNS dan P3K, dibatasi 5 tahun. Itu ditetapkan 22 November 2018. 5 tahunnya 22 November 23 ini, kurang setahun. Setahun lagi honorer tidak ada di bumi Indonesia sesuai PP 49. Nah, kalau tidak ada orang saya diapakan? Nah, ini mau diapakan? Maka saya tuntut pada pemerintah segera diadakan ini untuk PTT. Yang kedua, kembalikan guru-guru swasta yang katut P3K di sekolah negeri. Jawabnya apa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN harus berada di sekolah negeri. Jadi pupus harapan Pak Camat. Jadi SMK PGRI ini kehilangan kalau tidak salah 9 orang. 9 orang ini membunuh. Sekolah swasta kita mau diapakan ini? Ya. Kalau dulu ada DPK diperbantukan, sehingga sekolah swasta itu bayarnya ringan karena sudah ada bayaran dari pemerintah. Nah, sekarang ada sertifikasi mau dihapus juga. Ini non sewu Bapak. Jadi seperti inilah kondisi objektif. Maka tuntutan kami sekarang tinggal PTT agar segera ada payung hukum karena waktu pemerintah tinggal 12 bulan dari sekarang. Ini nanti saya beri waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan belum ada payung hukum, PGRI Kabupaten Malang akan membuat CV. Nah, ini Pak Kapolsek heran-heran. Oh, PGRI ada buat CV untuk apa? Karena ini edaran Menpan RB tanggal 31 Mei 2022 kemarin 2021 ya, itu nanti bisa dilakukan outsourcing. Cuma yang diatur di situ hanya satpam, satuan pengamanan, tenaga kebersihan dan driver. 3 yang ada. Tidak masalah itu. Jadi nanti orang-orang saya penjaga sekolah tak anggap tenaga kebersihan. Nanti TU dianggap apa ini? Maksud tak elok driver TU saya. Lucu kan? Nah ini nanti ada 3, tidak apa-apa dah. Saya akan buat CV satu-satunya di Indonesia. Kenapa? Karena kalau ini dianggap tenaga alih daya atau outsourcing, harus ada pihak ketiga penyedia. Saya jadi penyedianya, karena itu adalah orang-orang saya. Mohon izin ya. Oke, kita tahu satu-satunya lagi. Ya, ini kita tunggu 3 bulan. Sampai bulan Januari Februari nanti tidak ada aturan, tidak ada payung hukum untuk seleksinya tenaga-tenaga tadi, maka terpaksa outsourcing kita tempuh. Walaupun kepala BKPDM sama kepala dinas sudah ngomong, waduh Pak Ketua, bangkrut itu nanti jebol kita katanya, karena itu tinggi HR-nya tinggi. Nah masalah kalau bisa punya itu daripada orang saya lapar semua. Ini cuma saya mengatakan. Jadi PGRI Kabupaten Malang Koyong ini ya. Kenyataannya seperti ini. Ngerti? Ya, ini Ibu dan saudara sekalian, berikutnya hari-hari mohon doa restu. Mohon doa restu. Ini ada RUU Sisdiknas. Saya tanggal 12 April ya diundang Pak Menko PMK bersama 4 menteri. Saya sampaikan habis-habisan udah di Kabupaten Malang ini kekurangan guru bagaimana, kurang pengawas bagaimana, kurang kepala sekolah bagaimana. Saya waktu itu saya sampaikan di Kabupaten Malang jumlah SD negeri 1065 tanpa teks saya. SMP negeri 97. SMP negeri ada kepala sekolah 50, kurang 47.
saat itu 12 April. SD Negeri 1065 ada kepala kelas 771, kurang dari 500. Jadi saya jamin Pak Menteri waktu itu bahwa di Kabupaten Malang satu sekolah rangkap minimal 1. Di Nun Sewu itu habis sudah penjaga sekolah dari 97 dan 1065 hanya ada 50 orang. Jadi semua sekolah itu penjaga sekolahnya adalah honorer. Ngeri. Padahal yang dijaga itu sekarang ada LCD kayak gini, masing-masing ruangan ada. Kalau penjaganya honorer, gitu. Nah sekarang ini yang tanggal 29 Agustus kemarin, PGRI Kabupaten Malang lagi-lagi diundang oleh Komisi 10. Dipimpin oleh Pak Dede Yusuf, Komisi 10. Apa yang kita dengungkan? PGRI Kabupaten Malang ingin RUU Sisdiknas dikembalikan pada draft bulan April. Di bulan April itu di rancangan undang-undang itu ada 164 pasal. Bulan Agustus waktu saya diundang tinggal 160 pasal. 4 pasal yang hilang. Apa itu? Tentang sertifikasi guru dan PPG. Jadi menurut RUU yang versi Agustus itu tidak ada lagi nanti PPG, tidak ada lagi sertifikasi bagi guru. Bagaimana yang sudah terlanjur sertifikasi? Jalan terus. Bagaimana yang belum? Tanda tanya. Karena cantolan pasalnya tidak ada. Maka kami ingin dikembalikan lagi, kalau tidak batalkan RUU itu. Ini tuntutan PGRI Kabupaten Malang. Kenapa? Nah, banyak yang kepo juga. Kenapa ini kan ranahnya pusat Kabupaten Malang, kenapa seperti ini? Karena yang kita bela adalah guru-guru swasta lagi. Kita tahu pemerintah maksudnya kalau ini nanti tidak ada sertifikasi disamakan dengan Pak Camat, ada tunjangan kinerja. Tukin nilainya kalau kinerjanya bagus ya lebih tinggi. Tapi bagaimana orang-orang saya yang di swasta selama ini bisa menikmati TPP dan sertifikasi? Kalau sudah tidak ada sertifikasi, guru swasta dapat apa? Ini mohon doa restunya, mudah-mudahan RUU Sisdiknas nanti kalau tidak dibatalkan, direvisi dan dikembalikan lagi pada draft yang semula, masih ada sertifikasi. Kami juga maklum, mungkin Pak Menteri maksudnya PPG nanti tidak dalam jabatan, tapi PPG itu di pendidikan. Jadi seseorang lulus S1 ke pendidikan hari ini lanjut PPG 1 tahun, begitu keluar dari perkuliahan itu dia punya sertifikat pendidik. Mungkin seperti itu. Bagaimana orang saya yang sudah terlanjur? Maka PGRI Kabupaten Malang satu kata, tunda. Memang itu tujuannya. Itu Ibu dan saudara sekalian, beberapa hal perjuangan yang sudah kita lakukan. Kami berharap di HUT ke-77 ini, harapan kami ya, guru-guru kita semakin profesional. Yang kedua, bermartabat, tidak ada kekerasan kepada anak. Yang ketiga, sejahtera. Dan yang keempat, terlindungi ya, oleh Pak Kapolsek. Gitu. Ya, karena kita sudah ada MOU dengan Kapolri ya. Jadi kalau hal-hal yang kejadian itu dalam proses pembelajaran tidak langsung dari kanit reskrim mengambil guru itu ke sekolah dan sebagainya. Nah, hanya itu aja. Tapi kalau kesalahan-kesalahan itu terkait narkoba, ilegal mobil, logging dan lain-lain, ya harus patuh dan taat hukum. Itu saudara kan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Raffi Ahmad ke Payakumbuh ketemu Angel Elga dan Sandini. Selamat HUT ke-77. Semoga hari esok lebih baik daripada itu harapan kami. Kami sudah memperjuangkan hak-hak saudara sekalian, maka PGRI menuntut kepada saudara kewajiban-kewajiban melaksanakan dengan baik, jangan sampai bikin malu PGRI. Bila itu PGRI saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru.
Hidup PGRI. Hidup honorer. Solidaritas. Salam satu jiwa. Terima kasih. Disampaikan terima kasih ketika tadi sambutan Ketua PGRI Kabupaten Malang yang senantiasa mendampingi kita semuanya, memperjuangkan kita semuanya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan, dan apa yang menjadi harapan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau mengatakan ada Nabi Ahmad, kalau kami PGRI Kabupaten Malang punya Pak Dwi. Semoga yang dicita-citakan mendapatkan ridho dari Sang Ilahi. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara yakni doa penutup, yang mana doa akan dipimpin oleh yang terhormat Ustaz Ghazali Jufri. Doa beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'aizzana wa innana fuqara fa'amina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menyadari bahwasanya kami adalah insan-insan yang lemah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah kekuatan. Kami menyadari bahwasanya kami adalah insan-insan yang hina-hina. Anugerahkan kepada kami ya Allah kemuliaan dan kehormatan. Sesungguhnya kami menyadari bahwasanya kami adalah insan-insan yang tidak mengerti. Anugerahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Tasyakur HUT PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional. Untuk acara selanjutnya, pemotongan tumpeng yang pertama akan dipotong oleh Ketua PGRI Kabupaten Malang, nantinya diberikan kepada Ketua PGRI Kecamatan Singosari. Untuk tumpeng yang kedua akan dipotong oleh Bapak Camat, akan diberikan kepada Kepala Sekolah Sekecamatan Singosari yang akan diwakili oleh Ibu Kepala Sekolah Semanisnya. Selamat hari ulang tahun PGRI yang ke-77. Semoga
akan diterimakan oleh Kepala Sekolah Semati City. Simbolis diberikan oleh Kepala Sekolah Semati City mewakili Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kecamatan Singosari. Dengan berakhirnya pemotongan tumpeng tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara tasyakur HUT PGRI yang ke-77 dan sekaligus Hari Guru Nasional. Dari kami selaku penata acara, apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, kekhilafan perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirat wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan terima kasih dari kepada Bapak Pujianto. Ini ada puding khusus ini katanya, dipersembahkan untuk tamu-tamu undangan yang berada di ruangan VVIP. Terima kasih Bapak Pujianto yang mendapatkan untuk membawa puding ini khusus dalam rangka HUT, ya, dipotong oleh Ketua PGRI Kecamatan Singosari. Nah, dipersilakan Bu Novi. Dan pemotongan tumpeng ini juga diikuti tumpeng-tumpeng yang ada di ruangan masing-masing. Satu, Bu Novi diberikan 2, ini sama Bunda Sulis, kemudian sama Bunda Pengawas. Ini ada mulainya dan nanti gitu, untuk pudingnya, ini untuk pudingnya ya. Untuk pemotongan puding, Bu Novi diberikan sama Bunda Sulis sebagai senior yang sekarang bertugas di PGRI Kabupaten Malang. Sudah terima kasih. Dilanjutkan dipotong lagi Bunda Lati dan Bunda Tinggi untuk menerimakan puding dari Ketua PGRI Kecamatan Singosari.
Boten. Jengse ngono-ngono Pak.